wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Al-Waraqat fi Usulil Fiqh. Wal'an nahnu fi babin jadidin ala wa huwa masailul amri. Ya, kita masih membahas tentang al-amr. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian amr dan beberapa poin yang berkaitan dengannya. Sekarang di pertemuan sekarang ini insyaallah ta'ala kita akan membahas beberapa permasalahan yang ada kaitannya dengan al-amr. Min masaili al-amri. Di antara permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkara al-amr dalam usul fiqh. Taib al-Imam Al-Juwaini rahimahullah mengatakan wala yaqtadi tikrara 'ala sahihi. Ini ti ya, bukan ta. Wala yaqtadi tikrara 'ala sahih. Amar itu tidak mengharuskan adanya pengulangan. Yaqtadi bermakna yujibu. Ya. Wala yujibu tikrara 'ala sahih. Kalau antum ketemukan adab kata 'ala sahih bermakna 'ala ra'yi ar-rajih. Menurut pendapat yang rajih, pendapat yang benar, pendapat yang kuat. Illa idza dallad dalilu alaih, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan atas hal yang selainnya. Ya, kalau ada yang menunjukkan atas tikror baru dibawa ke mana tikror. Itu masalah yang berkaitan dengan amr yang pertama. Kemudian yang kedua wala yaqtadi al-fawra. Amr itu tidak mewajibkan adanya al-fawr. Al-fawr artinya bersegera, ya. Al-fawr artinya bersegera. Maksudnya, apakah ketika kita mendengar perintah itu langsung harus dikerjakan atau boleh diundur-undur? Nah, itu maksudnya. Baik, akan kita lihat nanti pendapat-pendapatnya di situ. Pendapat yang mengatakan fawr siapa, kemudian dalilnya apa. Baik. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Itu yang kedua tadi. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Perintah untuk mengadakan suatu fi'il itu adalah perintah untuk melakukan fi'il tersebut. Ya, apa maksudnya? Akan kita lihat perinciannya nanti. Wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Dan dengan apa-apa sesuatu yang tidak akan sempurna fi'il itu kecuali dengannya. Ini kaidah yang sering antum dengar, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, ini masuknya ke pembahasan al-amr. Kal amri bis salati amrun bit taharatil muaddiyati ilaiha. Contohnya, perintah untuk salat itu juga adalah perintah untuk bersuci. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, tunaikanlah salat, itu sama dengan Allah mengatakan bersucilah kalian. Kenapa? Lianna taharah al-muaddiyah ilaiha. Karena taharah lah yang mengharuskan, menyebabkan adanya salat tersebut. Wa idza fu'ila, nah, jika dia dilakukan, perintah tersebut dilakukan, kharajal ma'muru, maka akan keluarlah al-ma'mur, ya, sesuatu yang diperintahkan, contohnya salat, puasa, zakat, keluarlah perintah tersebut anil uhdah, dari al-uhdah. Al-uhdah huna bimana al-mas'uliyah, dari tanggung jawab. Nah, jadi keluarlah perbuatan yang diperintahkan itu dari tanggungan kita. Maksudnya kita sudah tidak wajib lagi. Baik. Kita mulai dari permasalahan yang pertama tadi. Al-mas'alatul ula qauluhu wa la yaqtadi tikrar. I'lam anna sighatal amri taqtadi fi'lal ma'muri marratan wahidatan qat'an. Ketahuilah bahwasanya sighah dari fi'il amr atau sighah dari amr. Antum bedakan ya antara fi'il amr dengan amr. Ya, kalau fi'il amr itu salah satu dari sighah amr. Jadi amr itu lebih umum dari sekedar fi'il amr. Ya, fi'il amr itu antum melihat dari tinjauan bahasanya. Sudah kita lihat kemarin di pertemuan sebelumnya, untuk merajah lagi apa sighah-sighah dari fi'il, sighah-sighah dari amr. Ketahuilah bahwasanya sighah-sighah amr yang sudah kita pelajari di dars sebelumnya, taqtadi fi'lal ma'muri marratan wahidatan qat'an. Sighah-sighah itu mewajibkan kita melakukan perbuatan yang diperintahkan sekali saja, qat'an. Ya.
Qat'an bimana ijma'an. Secara pasti, tidak ada perselisihan. Kalau Allah mengatakan tunaikanlah salat, itu hukum asalnya berarti salat yang kita tunaikan hanya satu kali saja, tidak perlu diulang. Itu secara ijma'. Wala khilafa fi dzalik. Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Semua ulama sepakat. Wa innamal khilafu fi ma zada 'alal marrah. Tapi yang dijadikan khilaf itu adalah fi ma zada 'alal marrah. Hukum salat atau hukum ibadah yang dilakukan lebih dari satu kali. Wa huwa tikrar, itu yang kita sebut dengan tikrar. Tikrar itu pengulangan ibadah lebih dari satu kali atau sesuatu yang diperintahkan kita lakukan lebih dari sekali. Bimakna fi'lul amri bihi kullama qadara alaihi al-mukallaf fal amru min haitsu tikrar wa adamuhu lahu thalathu suwar. Maknanya adalah fi'lul ma'muri bihi kullama qadara alaihi al-mukallaf. Jadi perbuatan tersebut mampu dilakukan oleh si mukallaf. Kalau mampu untuk dilakukan berulang-ulang, apakah dia lakukan berulang-ulang atau cukup satu kali saja? Maka al-amru min haitsu tikrar, maka al-amr ditinjau dari sisi pengulangan atau tidak, itu memiliki 3 suar, memiliki 3 gambaran. Gambaran yang pertama, imma an yuqayyada bima yufidul wahdah. Yang pertama, dia ditakyid. Masih ingat makna muqayyad ya? Dia dimuqayyad dengan kata yang menunjukkan atas al-wahdah. Al-wahdah dimana marratan wahidah. Wahdah ini masdar dari kata wahid. Artinya satu kali. Fahadha yuhmalu ala ma quyyida bihi. Maka kalau yang seperti ini, kalau sudah muqayyad bentuknya, maka dia dibawa kepada makna yang sudah dimuqayyadkan tadi. Wala yaqtadi tikrar, dan tidak perlu diulang. Itu maksudnya apa? Maksudnya kalau ada suatu perintah datang dari Nabi atau datang dari Allah, dan Allah mengatakan dalam perintah tersebut lakukan sekali saja, maka tidak boleh kita ulang. Itu maksudnya. Itu maksud dari yufidu al-wahdah. Contohnya di sini adalah firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan atas manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu ke sana. Bagi orang yang mampu untuk menunaikan haji. Kalau kita hanya melihat dari ayat ini, berarti dari zahir ayat ini kita tahu bahwasanya haji itu wajib kita lakukan berulang-ulang selama kita punya kemampuan. Tahun ini kita punya harta, punya rezeki untuk menunaikan haji, maka tahun ini wajib. Tahun depan lagi punya harta, mampu untuk menunaikan haji, maka tahun depan juga wajib untuk menunaikan haji. Begitu seterusnya selama dia masih mampu. Fadhahirul ayati wujubu tikraril haji. Maka dari sini kita paham, zahir kalau kita hanya melihat kepada ayat ini saja, kalau kita hanya menyimpulkan hukum dari satu ayat ini saja, maka kita akan mengatakan wajib kita ulang haji itu bitikraril istita'ah. Kalau kita mampu. Lakin su'ila Rasulullah SAW, akan tapi dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Nah, ini namanya tafsir Al-Quran bis sunnah. Ini namanya tafsir Al-Quran bis sunnah. Afi kulli amin ya Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun berhaji itu? Karena haji kan sekali setahun. Apakah setiap tahun berhaji itu? Fa'ajaba bima yadullu ala annahu fil umri marratan wahidatan. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwasanya haji itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Fil umri maksudnya dalam seumur hidup antum. Hadis Abi Hurairah. Fayuhmalu al-amru fil ayati alal wahdah. Maka perintah yang di dalam ayat tadi, dalam surat Ali Imran tadi, walillahi 'alan nasi hajjul bait, itu dibawa kepada makna satu kali saja. Lihadad dalil minas sunnah. Karena sudah ada dalil yang menafsirkannya dari sunnah. Jadi kalau ayat seperti ini, berarti ayat ini antum artikan apa? Allah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Jadi walaupun tahun depan dia masih mampu, maka tidak perlu dia mengulang haji lagi. Ya, kalau dia mau, tidak masalah. Itu dihitung sebagai amalan sunnah, tidak lagi wajib. Nah, itu bentuk yang pertama, gambaran amr yang pertama. Gambaran yang kedua, an yuqayyada bima yufidut tikrar.
Ya, kalau tadi yufidul wahdah, ya, ada makna sekali, diambil dari hadis tadi. Sekarang dia yufidut tikror, kebalikan dia sekarang. Ya, ada makna pengulangan. Wa hadza fihi khilaf. Inilah yang ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau yang gambaran yang pertama tadi, ini yang ijma di kalangan para ulama. Sepakat para ulama, qat'an. Ya, tapi yang bentuk yang kedua ini yang ada khilafnya. Ya, ada catatan kaki di situ naqala sahib syarah al-Kaukab al-Munir. Sebagaimana dinukilkan oleh penulis dari kitab syarah al-Kaukabul Munir. Nah, perhatikan kitab Al-Kaukabul Munir ini salah satu kitab yang penting sekali dalam usul fikih. Ya. Siapa penulisnya? Sahib Syarhul Kabir ini yaitu Abdul Aziz Al-Futuhi. Ya. Atau antum kenal dengan nama Ibnu An-Najjar. Ibnu An-Najjar yang menulis kitab Syarah Al-Kaukabul Munir. Ya. Syarah Al-Kaukabul Munir ini juga dikenal dengan nama Mukhtasar At-Tahrir. Ya, Mukhtasar At-Tahrir. Tidak harus antum cari kitabnya, tapi minimal antum familiar dengan kitab ini, karena ini merupakan salah satu kitab yang sering dijadikan rujukan oleh para ulama ketika membahas kitab-kitab tafsir. Dan ini adalah kitab yang sangat bagus sekali untuk membahas hal-hal perincian seperti al-amr ini. Ya, kalau kitab-kitab yang lain itu pembahasan amr biasanya hanya tidak banyak gitu ya, lumayan tapi tidak banyak. Tapi kalau dalam Mukhtasar At-Tahrir ini meluas pembahasannya. Baik. Jadi menurut Ibnu Najjar dalam kitab Syarah Al-Kaukabul Munir atau dikenal dengan nama kitab Mukhtasar At-Tahrir, ya, beliau menukilkan al-ittifaq ala annahu litikrar. Ya, beliau mengatakan ittifaq, nggak ada khilaf di sini. Sepakat semua ulama. Ma'ana ba'dal Hanifiyah khalafu. Padahal sebagian dari Al-Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah itu menyelisihi. Ya, jadi yang dimaksud dengan Ibnu Najjar itu adalah secara umum. Beliau tidak menganggap adanya perselisihan di situ. Ya, Fandur Kasfu Al-Asrar. Kita lihat di kitab Kasfu Al-Asrar. Kasfu Al-Asrar ini juga kitab usul fikih, ya, karangan Al-Bazdawi, ya. Kasfu Al-Asrar itu karangan Al-Bazdawi. Taib. Was-sahihu annahu yuhmal ala ma quyida bihi min iradatit tikrar. Was-sahih, pendapat yang sahih menurut pensyarah di sini, annahu yuhmal ala ma quyida bihi min iradatit tikrar. Kalau ada makna tikrar, maka sudah kita bawa kepada makna tikrar. Kama rajjahahu al-musannif. Sebagaimana dirajihkan oleh Al-Imam Al-Juwaini. Al-Imam Al-Juwaini ini adalah ulama Syafi'iyah. Berarti ini adalah pendapat Syafi'i. Yang pendapat ini didukung oleh Syafi'i berarti. Wal qaidu qad yakunu sifatan. Qaidnya itu bisa berbentuk sifat. Wa qad yakunu syarton. Bisa juga berbentuk syarat. Fasyartu kaqaulihi ta'ala. Yang berbentuk syarat contohnya firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Fa kullama hasalatil janabatu wajabat tatahhuru bil ghusli minha. Maka setiap kali kita junub berarti wajib kita bersuci. Syaratnya apa? Syaratnya adalah junub. Ya. Syaratnya adalah junub. Berarti jangan antum pahami ayat ini. Ya. Al-amr itu tidak kalau antum mengatakan al-amr la yufidut tikrar, amr itu tidak memiliki pengulangan, berarti kalau kita junub hanya cukup sekali saja kita mandi. Ya, junub mandi, kalau besok junub lagi nggak perlu mandi. Begitu kalau antum kiaskan dengan haji tadi. Nah, dan itu adalah kias yang batil. Fa kullama hasalatil janabah, maka setiap adanya janabah, junub, ya, wajabat tatahhur, wajib kita bersuci, ya. Baik. Itu yang berbentuk syarat. Kemudian sifah, qaulihi ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Sariq, ya, dan pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangan mereka. Fakullama hasalatis saraqatu wajabal qat'u. Ya. Bukan kedua tangan nanti ya, tangan mereka, maksudnya tangan kanan. Fakullama hasalatis saraqah, maka setiap kali terjadi atau adanya pencurian, wajabal qat'u,
wajib terjadinya pemotongan tangan tadi. Malam yakun tikrarus sarqah qabla al-qat'i. Malam yakun, selama tidak ada pengulangan pencurian sebelum dipotong. Maksudnya apa? Kalau dia sudah mencuri, ya, kemudian dipotong tangannya, kalau dia mencuri lagi bagaimana? Dipotong lagi, apa yang mau dipotong? Ya. Itu maksudnya. Baik. Jadi ini yang berbentuk qaid berbentuk sifah. Baik. Wa hadza fi ma idza kana kullun minasyarti was-sifati illatun tsabitah. Ini kalau syarat dan sifatnya merupakan illah yang sabitah. Illah, apa mana illah ya? Al-illah nabi mana as-sabab. Kama mustila, bagaimana dicontohkan? Fa yakunu tiqrar li wujudil illah. Maka di sini pengulangan itu dengan adanya illah. Makanya kaidah mengatakan intafal hukmu bintifa'il illah. Hukum itu akan hilang dengan hilangnya illah. Jadi selama ada illah, maka adalah pengulangan. Contoh yang lain, misalkan jamak salat. Jamak salat itu illahnya apa? Hujan, misalkan. Jamak salat itu illahnya hujan. Maka kalau tidak ada hujan, tidak boleh menjamak. Maka seperti dicontohkan tadi, fayakunu tikrar liwujudil illah. Adanya pengulangan itu dengan adanya illah. Kalau tidak ada illah, tidak boleh diulang. Baik. Bima'na annahu kullama wujidatil illah wujidal hukmu. Nah, ini kita katakan tadi itu sebagaimana maknanya di sini adalah setiap kali kita dapati adanya illah, maka adanya hukum dari konsekuensi dari illah tersebut. Fa illam yakun illatun sabitatun fala tiqrar. Kalau tidak merupakan illah yang sabitah, yang pasti, yang kokoh, maka tidak perlu ada pengulangan. Contohnya, in ja'a Zaidun fa'ataqa abdan min abidi, ya. Fa'atiku abdan min abidi. Jika datang Zaid, maka saya akan membebaskan satu budak dari budak-budak saya. Fa idza ja'a Zaidun hasala ma'allaqa 'alaihi al-amru. Kalau si Zaid datang, maka terjadilah apa yang dia taklik tadi. Lakin la yatakarrar bitaqarruri maji'ihi, akan tetapi itu tidak berulang dengan pengulangan datangnya Zaid. Jadi ada seorang, dia punya budak, dia mengatakan, saya akan bebaskan salah satu dari budak saya ini kalau si Zaid datang. Ya. Kalau si Zaid beneran datang, maka wajib dia bebaskan budaknya. Tapi kalau ternyata si Zaid datang, kemudian datang lagi besoknya, maka tidak wajib dia membebaskan budaknya lagi. Kenapa? Karena ilahnya tidak sabitah di sini. Ya. Ilahnya tidak sabit. Apa yang maksudnya sabit di situ? Sabit itu maksudnya dia hanya ada dalam kondisi tertentu. Bandingkan dengan ilah-ilah yang tadi. Dalam ayat ini, wasariq wasariqatu, ilahnya apa? Pencurian. Ayat sebelumnya, wa in kuntum junuban fatahharu, ilahnya apa? Al-janabah. Itu ilah sabitah namanya. Janabah, pencurian, itu ilah sabitah. Kalau datangnya Zaid, itu namanya ilah ghairu sabitah, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Baik. Kemudian itu gambaran yang kedua. Berarti kesimpulannya gambaran yang kedua ini dia bermakna tikror. Nah, kalau ada makna tikror, maka kita bawa kepada makna tikror. Contohnya tadi wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, kalau kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Berarti bersuci di sini berulang-ulang selama adanya janabah tersebut. Baik. Nah, itu kesimpulan dari gambaran yang kedua. Kemudian gambaran yang ketiga, al-amrul mutlaq alladzi lam yuqayyad. Nah, ini yang ribet ini, yaitu al-amr al-mutlaq. Perintah yang bentuknya mutlak. Ya, kalau tadi contoh pertama, gambaran kedua itu muqayyad. Ya, kalau ini mutlak, tidak muqayyad. Ngerti mana mutlak dan muqayyad ya? Tidak perlu menjelaskan berulang-ulang mutlak muqayyad ya, jelas insyaallah. Fa hadza fihi khilaf. Maka inilah yang ada khilaf. Hal yaqtadi tikrar aw la? Apakah dia memiliki makna tikrar atau tidak? Faminhum man qala, pendapat yang pertama, yaqtadi at-tikrar. Dia mengatakan yaqtadi at-tikrar. Wa hadza hakahul Ghazali wa Abi Hanifah. Inilah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali dari Abu Hanifah. Ini dalam kitab Al-Mankhul, ya. Al-Mankhul. Nah, kita dalam kitab Al-Mankhul. Wa Ibnul Qassar an Malik. Ibnul Qassar an Malik. Ibnul Qassar As-Sufi ini ya. Ibnul Qassar dari
Imam Malik. Wa huwa riwayah an Ahmad ikhtaraha aktsaru ashabihi. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad dan juga mayoritas pengikut dari Imam Ahmad. Saya catatan kakinya Undur al-Mankhul ya. Undur al-Mankhul lil Ghazali, kemudian Syarh al-Kaukabul Munir, kemudian al-Uddah. Baik. Li'annal amra kan nahi, karena perintah itu sebagaimana larangan. Fi anna nahya afada wujubat tarki. Kalau larangan itu maknanya adalah wajib meninggalkan. Wal amru afada wujubal fi'li. Dan al-amar itu bermakna wajib meninggalkan, wajib melakukan perbuatan tersebut. Fa idza kana an-nahyu yufidu tarka 'alal ittisali abadan. Jika larangan itu memiliki makna meninggalkan sesuatu 'alal ittisal, ya, secara berkesinambungan abadan, terus-menerus. Wajaba an yakunal amru yufidu wujubal fi'li 'alal ittisali abadan. Apa maksudnya nih? Ini kias dipakai ya. Nah, jadi cara berpikirnya begini di sini. Kenapa al-amr itu wajib diulang? Pendapat yang pertama ini ya, pendapat Imam Ghazali dari Abu Hanifah. Kenapa amr itu wajib diulang? Karena amr itu sama dengan nahi. Nahi larangan ya. An-nahyu itu juga kita meninggalkan sesuatu secara terus-menerus. Kalau Allah mengatakan tinggalkanlah khamar. Tinggalkanlah khamar. Berarti boleh nggak suatu waktu nanti di 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang kita minum khamar? Nggak boleh. Ittisal. Ya, selama-lamanya. Terus-menerus kita harus tinggalkan khamar. Tidak ada satu waktu tertentu boleh khamar, kemudian kita lanjutkan pengharaman khamar. Ya, boleh lagi, haramkan lagi. Tidak. Jadi Allah mengatakan haram, ya udah selama-lamanya dia akan haram. Ini maksudnya al-ittisal abadan. Itu dalam perkara yang dilarang. Maka dalam perkara yang diperintahkan atau al-amr juga seperti itu. Karena al-amru kan nahi. Ya, patokannya sini ya. Li'annal amro kan nahi. Karena perintah itu sama dengan larangan dari sisi ini. Nah, maka perintah itu sebagaimana larangan. Larangan itu harus terus-menerus berkesinambungan selama-lamanya. Maka al-amr juga begitu. Wajaba an yakunal amru yufidu wujubal fi'li alal ittisali abadan. Berarti wajib kalau ada amr nanti, makna dari amr itu adalah harus kita melakukan perbuatan tersebut secara terus-menerus, secara berkesinambungan selama-lamanya, sebagaimana wajib kita meninggalkan suatu perbuatan secara berkesinambungan selama-lamanya. Wa hadza makna tikror. Inilah yang dimaksud dengan tikror, terus menerus berkesinambungan selama-lamanya, itu maksud dari tikror. Wal muradu bihi hasbal imkan. Dan catatan tambahan di sini, selama adanya al-imkan, adanya kemampuan, adanya istita'ah, adanya kemungkinan untuk bisa melakukannya. Dalam kondisi darurat tentu itu keluar dari kaidah. Baik. Wal qaulu tsani, itu pendapat yang pertama. Sekarang pendapat yang kedua, annal amral mutlaqa la yaqtadi tikror. Lawan dari pendapat yang pertama. La yaqtadi at-tikror. Kalau tadi kan yaqtadi at-tikror ya. Lah ini la yaqtadi at-tikror. Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Karena apa yang kita maksudkan dari melakukan suatu perbuatan, yatahaqqaqu itu setelah terlaksana dengan satu kali saja. Ya, terlaksana dengan satu kali saja. Wal aslu bara'atuz zimmah. Ini kaidah dalam usul fikih ya. Al aslu bara'atuz zimmah. Hukum asal itu adalah baro'ah, terlepasnya kita dari tanggung jawab. Az-zimmah di sini artinya taklif. Ya, terlepas kita dari pembebanan. Jadi hukum asalnya itu kita tidak dibebani dengan apa-apa sampai ada dalil yang membebankan kita dengan suatu ibadah. Ya, jadi selama tidak ada yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka kita tidak dituntut untuk melakukan sesuatu tersebut. Wal aslu bara'atu zimmah mimma zada 'alaiha bal yakhrujul mukallaf an uhdatihi bi marratin wahidatin. Menurut pendapat yang kedua ini, seorang mukallaf keluar dari tanggung jawabnya cukup dengan sekali saja melakukan perbuatan. Ketika sudah azan zuhur, kemudian antum sholat zuhur, selesai sholat zuhur, maka tidak ada lagi beban antum untuk sholat zuhur lagi. Sudah terpenuhi tanggung jawab antum di situ.
Wala yalzamuhu tikraruhu wal mudawamatu alaih. Tidak harus dia mengulang-ulang terus-menerus melakukan ibadah yang diperintahkan. Wadzalika li'anna sighatal amri la tadullu illa ala mujarradi idkhali haqiqatil fi'li fil wujud la ala kamiyatil fi'l. Karena sighatal amr, karena sigo amar la tadullu itu tidak menunjukkan kecuali atas mujarrad idkhal, hanya untuk memasukkan haqiqatal fi'li fil wujud, ke dalam makna al-wujud, eksistensi, keberadaan, agar ada gitu maksudnya. Ya, antum melakukan salat, ya, yang tadinya salat itu belum ada. Ketika masuk waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur antum salat apa tidak? Tidak. Maka ketika masuk waktu zuhur, ya, antum salat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah yang diinginkan oleh perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan salat yang tadinya belum ada. La ala kamiyatil fi'li. Perintah tersebut bukan untuk menyuruh antum melakukan salat dalam jumlah tertentu. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Nah, kan tapi satu perintah, itu perintahnya untuk mengadakan perbuatan yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Right. Kita ambil contoh analoginya. Walau qala sayyidu li abdi. Seorang tuan berkata kepada budaknya, "Udkhulis suqa washtari tamron." Masuklah ke pasar dan belilah kurma. Lam yu'qal minhu tikrar. Maka dari perintah si tuan ini tidak ada makna pengulangan di sini. Walau karraral abdu dzalika lahasuna laumuhu. Ya. Kalau si hamba tadi mengulangi perbuatannya tersebut, ya, dia mengulang masuk ke pasar dan membeli kurma, lahasuna laumuhu, maka boleh dia dicela. Ya. Walau lamahu sayyiduhu ala adami tikrar la'udda sayyidu mukhtian. Sebaliknya, kalau tuannya ternyata dia malah marahin budaknya karena si budak ini tidak mengulangi masuk ke dalam pasar dan membeli kurma lagi, la'udda sayyidu mukhtian, maka di sini tuannya itu yang dianggap mukhtian. Dia yang salah dalam memberikan perintah. Ya, kita ulang. Perhatikan perintahnya, udkhulis suqa washtari tamron. Masuklah ke pasar dan belilah kurma. Kira-kira dalam kalimat perintah ini apa yang antum pahami? Apakah ada mana pengulangan apa tidak di situ? Tidak ada. Ya, jadi cukup masuk sekali saja ke pasar, beli kurma, keluar dari pasar, selesai. Nggak perlu masuk ke pasar lagi dan beli kurma lagi. Seandainya si budak itu masuk ke pasar, beli kurma, kemudian pulang, kemudian masuk lagi ke pasar dan beli kurma lagi. Sebelum dia sampai rumah, dia balik lagi ke pasar. Yang tadi dia beli misalkan 1 kilo, masuk lagi dia beli 1 kilo lagi. Begitu terus berulang-ulang 3-4 kali, padahal yang diminta adalah masuk ke pasar beli kurma. Tapi dia mengulang-ulang masuk ke dalam pasar untuk beli kurma, maka dia boleh dicela atas perbuatannya tersebut. Ya, bayangkan saja kalau antum suruh teman antum ke pasar, antum kasih list belanjaan, beli bayam, beli kangkung, beli tomat, beli cabai. Ya, teman antum malah pergi sekali beli satu benda. Ya, dia ke pasar beli bayam, balik lagi dia nyerahan bayam ke antum, balik lagi dia beli kangkung, ya, ke pasar, kemudian balik lagi ke mahat, ya, kasih kangkungnya ke antum. Begitu terus sampai selesai semua list yang ada di belanjaan. Ya. Tentu antum marahi dia. Nah, ngapain bolak-balik? Kenapa nggak beli sekaligus begitu? Ya. Baik. Tapi kalau seandainya teman antum yang antum suruh beli sayur tadi, dia balik membawa belanjaan. Ya, semua belanjaan dia beli, dari kangkung, bayam, tomat, cabai, wortel dan sebagainya dia beli sekaligus, sekali pergi begitu. Kemudian antum marahin dia, kenapa antum nggak balik lagi? Ya, maka di situ antum yang ngasih perintah yang salah. Kalau seandainya antum ingin dia bolak-balik, maka katakan bolak-balik di awal, ditakhid. Ya. Jangan dibentuk sebagai perintah yang mutlak. Ya. Pergi ke pasar beli ini, itu perintah yang mutlak. Tapi kalau antum ingin pengulangan, pergilah ke pasar, belilah ini, kemudian kembali lagi ke pasar, lalu belilah yang itu. Itu baru namanya muqayyad. Jadi
al-amrul mutlak ada la yaqtadi at-tikrar, tidak perlu adanya pengulangan. Ini pendapat yang kedua. Wa hadza huwa ikhtiyarul musannif huna. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Juwaini di sini dalam Al-Waraqat ini. Fa innahu qala wa la yaqtadi tikraru 'ala sahih. Tidak memiliki makna tikrar menurut pendapat yang sahih. Ai indal itlaq, maksudnya dalam kondisi al-amru al-mutlaq. Kama yadullu alaihi ma ba'dahu wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad. Ya. Ini juga riwayat dari Imam Ahmad. Ikhtaroha Abul Khattab wa hadha huwa sahih indal Hanafiyah. Juga pendapat dalam hal Hanafiyah. Wa rajjaha dzalika at-Tufi. Kemudian at-Tufi juga merajihkan ini dalam Mukhtasar Ar-Raudhah ya. Bulbul at-Tufi. Wa mala ilaihi Ibnu Qudamah. Ini juga yang condong kepadanya oleh Ibnu Qudamah. Ya. Wa ikhtarahu Ibnul Hajib. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnul Hajib. Ya. Bisa antum lihat di kitab Raudhatun Nadhir ma syarhihi itu Ibnu Qudamah, Mukhtasar Raudhah itu At-Tufi, dan Mukhtasar Al-Muntaha, kemudian Usul As-Sarkhasi. Baik. Wa hadzal qaul huwa ar-rajih. Inilah pendapat yang dirajihkan juga oleh penulis kitab ini, pensyarah kitab ini. Wa huwa anna sighatal amri la tadullu ala iqa'il ma'mur bihi akthar min marratin wahidatin illa bidalil. Maksudnya sigha amr itu tidak menunjukkan atas melakukan perbuatan yang diperintahkan lebih dari satu kali kecuali ada dalil. Liquwati ma'khadhihi, ya, karena kuatnya ma'khadh artinya sumber, ya, sumber apa istilahnya, alasannya ya, maksud itu sumber pendalilannya. Ya, pendapat yang kedua ini kita pilih kenapa? Karena kuat pembahasan, kuat dalilannya, pendalilannya kuat. Wa yu'ayyiduhu annahu qad ulima husnu qalil qail if'al kadza abadan. Yang mentakyid, yang menegaskan pendapat yang kedua ini, qad ulima, kita sama-sama tahu, husnu qaulil qail, bagusnya perkataan seorang yang mengatakan if'al kadza abadan atau if'alhu marratan wahidatan. Kalau dan mengatakan lakukan ini selama-lamanya, berarti pengulangan. Atau if'alhu marratan wahidan, atau dia mengatakan lakukan ini sekali saja, berarti ada mutikrar. Walau dallal amru ala tikrar lam yakun liqaulihi abadan faidah. Kalau seandainya perintah itu menunjukkan makna pengulangan, maka tentu tidak ada makna, ya, tidak ada faedahnya kita menyebutkan kata abadan. Ya, if'al kadza abadan. Kenapa harus ditambahkan kata abadan? Itu maksudnya ya. Kalau seandainya fi'il amr itu menunjukkan atas makna tikror, nggak perlu pakai kata abadan ini. Cukup if'al kadza. Orang paham, langsung dilakukan berulang-ulang. Enggak, ternyata. Ternyata kita butuh dengan kata abadan ini. Nah, kalau kita butuh kepada kata abadan, berarti if'al itu hukum asalnya, ya, fi'il amr mutlak itu hukum asalnya adalah layak tadi at-tikror. Ini kias juga nih ya, kias dari tinjauan bahasa di sini. Walakana qauluhu marratan wahidatan tanaqudan. Begitu juga kalimat marratan wahidatan. Kalau antum mengatakan if'alhu marratan wahidatan, antum katakan ke teman antum, cuci baju antum sekali saja. Kalau antum mengatakan cuci baju sekali saja, cucilah, itu kan amr. Kalau antum mengatakan amr itu yufidut tikrar, ada pengulangan, berarti bertentangan dengan kata marratan wahidatan. Cucilah baju antum sekali, cucilah baju antum sekali. Cucilah mengandung makna pengulangan. Sekali saja itu tidak mengandung makna pengulangan, berarti bertentangan. Ya, walakana qauluhu marratan wahidan tanaqud, ada tanaqud di situ, ada pertentangan. Lianna if'al biwad'ihi yaqtadi at-tikrar. Karena if'al dari sananya, aslinya dia memang memiliki mana pengulangan. Ya. Itu kalau kita menganggap if'al itu memiliki mana pengulangan. Baik. Wa amma ma qalahu ashabul qaul tsani min qiyasil amri 'alan nahi. Adapun apa yang dikatakan oleh orang-orang yang memegang pendapat perkataan yang kedua, ya, ketika mereka mengkiaskan amr dengan nahi, fa ghairu sahih. Maka ini tidak benar. Lil farqi bainahuma. Ya, ini namanya qiyas farq, ya, qiyas ma'al farq. Karena ada perbedaan antara al-amr wan nahi. Li'anna al-intiha'a 'anil fi'li mungkin. Nah, berhenti dari satu perbuatan itu memungkinkan. Ammal istighalu bihi abadan fa ghairu mungkin. Akan tetapi kalau terus-menerus menyibukkan diri dengan satu perbuatan fa ghairu mungkin. Tidak memungkinkan itu.
Jadi nggak bisa al-amr dikiaskan dengan an-nahi. Masih ingat ya kias yang tadi ya, bahwasanya an-nahi itu apa namanya? An-nahi, larangan itu, an-nahi itu terus menerus, dia ada pengulangan. Maka al-amr juga seperti itu. Maka ini adalah kias yang tidak benar. Ya, ini adalah kias yang tidak tepat. Jawabannya di sini kenapa? Sanggahannya karena kalau al-amr itu kan untuk melakukan suatu perbuatan. Terus-menerus melakukan suatu perbuatan itu beda dengan terus-menerus meninggalkan suatu perbuatan. Ya, Anda ulang. Terus-menerus dalam melakukan suatu perbuatan itu berbeda dengan terus-menerus dalam meninggalkan perbuatan. Apa bedanya? Kalau terus-menerus dalam meninggalkan perbuatan, itu mudah meninggalkan. Ya. Meninggalkan perbuatan itu mudah. Terus-menerus meninggalkan perbuatan itu mudah. Contohnya sekarang, antum sekarang sedang tidak minum khamar karena antum tahu larangannya. Ya. Mudah apa tidak? Mudah meninggalkannya. Bandingkan sekarang dengan perintah al-amr. Al-amr itu adalah terus-menerus untuk melakukan perbuatan. Terus-menerus melakukan perbuatan itu beda dengan terus-menerus dalam meninggalkan. Karena terus-menerus melakukan perbuatan itu perkara yang tidak mungkin. Mustahil kita terus-menerus melakukan satu perbuatan yang sama. Sholat terus, sholat nggak ada istirahatnya kan nggak mungkin. Ya, jadi itu maksudnya. Nah, fadhaharu al-farq. Maka di sini jelas sekali ada perbedaan. Nggak bisa dikiaskan al-amr an-nahyu. Ya. Al-amr memang pembahasannya berdekatan dengan pembahasan an-nahyu. Nanti setelah bab ini kita bahas an-nahyu juga. Tapi tidak bisa kita mengkiaskan kedua hal tersebut. Ini kias yang tidak tepat. Jadi batallah pendapat yang pertama. Gitu ya. Nah, jadi usul fikih seperti ini ya. Usul fikih antum belajarnya seperti ini nanti. Ya. Cara meringkasnya nanti antum tulis pokok permasalahan yang diperselisihkan apa. Pokok permasalahan yang diperselisihkan para ulama apa. Contoh di sini adalah al-amru yufidut tikrar amla. Pokok permasalahannya adalah apakah larangan perintah itu memiliki makna tikrar apa tidak. Ini pokok permasalahannya. Kemudian baru antum tulis perbedaan pendapat yang ada. Ada dua pendapat. Pertama mengatakan iya memiliki tikrar. Yang kedua tidak memiliki tikrar. Maka antum sebutkan pendapat yang pertama apa dalilnya, pendapat yang kedua apa dalilnya, kemudian antum sebutkan yang rojih menurut antum yang mana. Baru kemudian antum bantah pendapat yang antum tidak rojihkan. Di sini pendapat yang pertama antum tidak rojihkan. Maka antum bantah pendapat yang pertama tadi. Jadi itu konsekuensinya kalau antum memilih salah satu dari beberapa pendapat yang ada. Antum harus bisa membantah pendapat-pendapat yang lainnya. Kalau antum belum bisa membantah pendapat-pendapat yang ada, maka jangan dulu pilih satu pendapat. Karena maksud dari kata rojih itu adalah pendapat yang antum kuatkan. Ingat ya, rojih itu bukan as-sahih. Ya, rojih itu bukan as-sahih. Rojih itu adalah yang antum anggap mendekati kebenaran, tapi tidak benar secara mutlak. Ya, karena kita ngomong fikih ini. Fikih itu mabniun ala dhon. Baik. Wa amma ma fihi tikrar fadzalika linususin ukhar. Adapun yang ada pengulangannya linususin ukhar karena ada nas yang lain, ini surah yang pertama. Wa qara'in wa asbab tujibu dzalik. Ya, ada qarinah-qarinahnya, ada sebab-sebab yang mengharuskannya. Qas-shalah fa inna tikraraha fi kulli yawmin wa laila 5 marrat laisa li ajli al-amri biha wa inna ma li tikrari asbabiha wa hiya al-awqat. Adapun salat yang ada nasnya, adapun ibadah ya, ibadah yang ada nasnya untuk pengulangan, maka tetap kembali ke hukum asalnya, dia diulang. Contohnya salat 5 waktu, diulang dalam sehari semalam 5 kali. Laisa li ajlil amri biha, bukan karena perintah untuk menunaikan salat, tapi karena ada sebabnya. Ya, ada sebab, ada ibadahnya. Ya, apa sebabnya? Yaitu al-awqat, masuknya waktu. Sebagaimana antum belajar di fikih bahwasanya dukhulul waqti ya min syurutis shalah, masuknya waktu salat itu adalah syarat sah dari salat. Baik. Wa mimma yata'allaqu bihadzal bahthi mas'alatu ijabati muadzin. Yang berkaitan dengan ini adalah permasalahan ijabatu muadzin, menjawab muadzin, orang yang azan. Bada muadzin,
Ya. Fahal yaktafi bil awal. Apa maksudnya badal muadzin? Badal azan mungkin ini ya. Badal muadzin. Fahal yaktafi bil awal li'anna al-amru yaqtadi tikrar aw yujib kullu muadzin min babi ta'addud as-sabab. Bi'uddi kayaknya di sini ya. Bi'uddi. Dan banyaknya muadzin. Ya, misalkan dalam satu kampung ada berapa masjid begitu. Dalam satu waktu antum mendengar azan dari berapa masjid bersamaan. Bagaimana antum pilih masjid yang mana yang antum jawab azannya? Itu maksudnya. Fahal yaktafi bil awal. Ya, kalau antum lagi di perjalanan misalkan ketemu dengan masjid yang pertama, antum jawab azannya. Lewati masjid yang kedua, apakah antum juga wajib untuk menjawab azannya? Ya. Li'an al-amra yaqtadi tikrar, karena al-amr itu memiliki makna pengulangan. Ya. Tadi antum mengatakan al-amr yaqtadi tikrar wala yaqtadi at-tikrar. Au yujib kullu muadzin min babi ta'addud sebab. Apakah setiap muadzin itu kita jawab azannya? Ya, kita jawab azannya, maksudnya kita ulang jawabannya. Min babi ta'addud sebab, karena sebabnya berulang-ulang. Ya. Fihi ihtimal. Di sini ada berapa kemungkinan. Bisa antum merujuk ke kitab-kitab yang ada di catatan kaki di situ ya. Yang paling bagus untuk merujuk ke kitab yang terakhir di situ, yaitu Al-Minhatu Al-Alam. Ini ditulis oleh pensyarah kitab. Baik. Fihi ihtimal, di situ ada beberapa ihtimal. Ya, ihtimal artinya kemungkinan. Berarti boleh dua-duanya di situ. Ya, ada berapa kemungkinan di situ. Antum bisa rujuk sendiri nanti dalam kitab-kitab yang kita sebutkan tadi. Berarti apakah wajib kita jawab banyak muadzin atau cukup satu saja? Nah, di situ ada ihtimal, ada beberapa kemungkinan dan tidak dijelaskan oleh penulis di sini karena itu memang pembahasan dari fikih. Baik, itu permasalahan yang pertama yang berkaitan dengan amr, yaitu apakah amr itu memiliki makna pengulangan atau tidak. Permasalahan yang kedua, apakah amr itu memiliki makna bersegera atau tidak? Al-faur, ya. Al-faur artinya bersegera. Ai indal itlaq. Indal itlaq. Maksudnya ketika bentuk fi'il amrnya mutlak. Kalau Allah mengatakan salatlah, apakah kita harus segera salat ketika mendengar perintah itu atau boleh ditunda-tunda? Ya. Indal itlaq. Bi khilaf safir al-an fahiya lil faur. Ya. Tapi beda ini. Kalau kita mengatakan safir al-an, safarlah sekarang. Nah, ini tentu yang tadi al-faur di sini, ya. Karena ada kata al-an, tidak mutlak lagi. Yang mutlak itu kalau kita mengatakan safir. Safir artinya safarlah. Bedakan safir dengan safaro. Safaro fil madi. Safir fil amrnya. Safir al-an, bersafarlah sekarang. Berarti harus bersegera. Ada al-faur di situ. Tapi kalau hanya mengatakan safir saja, nah ini yang menjadi pembahasan di sini. Atau ada yang mengatakan wasafir ra'sas syahri. Nah, ada yang mengatakan safir ra'sas syahri. Bersafarlah di awal bulan. Ya, ra'sas syahri artinya di awal bulan. Fahiya lit tarakhi. Ini di tarakhi. Mananya? Mana tarakhi? Tarakhi masih ingat mana tarakhi ya? Tarakhi itu apa istilahnya? Penundaan ya. Ada mana penundaan. Misalkan kita katakan sekarang ini safarlah nanti di awal bulan, tanggal 1, tanggal 2. Ya, kita sekarang berada di awal bulan, berarti maksudnya awal bulan yang akan datang. Liwujudil qarinah, adanya qarinah di situ. Jadi yang jadi fokus pembahasan kita adalah ya al-amr al-itlaq atau al-amr al-mutlaq. Apa makna dari al-faur di sini? Al-faur maknahu al-mubadaratu bil fi'li iqbal amri fi awwali waqtil ibkan. Maksud dengan al-faur adalah bersegera melakukan suatu perbuatan, aqba atau iqbal amri, setelah adanya perintah. Iqba artinya ba'da mubasyarah ya. Kalau ba'da itu kan boleh dalam jangka waktu yang lama. Sekarang misalkan kita mengatakan ba'da subuh. Jam sekarang ini jam 10 atau jam 9 di tempat antum, ini namanya ba'da subuh juga, tapi kalau iqba itu lebih dekat. Ya. Ya, lebih dekat. Misalkan subuh jam 5, jam 6, jam 7 itu maksudnya. Jadi maksudnya dengan al-faur itu adalah bersegera melakukan suatu perbuatan langsung setelah mendapat perintah.
fi awwali waqtil imkan, di waktu pertama yang memungkinkan antum untuk melakukan perbuatan tersebut. Lawan dari al-faur adalah at-tarahi, yaitu ta'khirul fi'li, mengakhirkan suatu perbuatan an awwali waqtil imkan, dari waktu yang memungkinkan. Nanti ketika azan zuhur, ya, nanti ketika azan zuhur, antum sedang tidak sibuk, tidak ada udzur syar'i yang yang mengharuskan antum menunda salat, tapi antum udah nanti aja salatnya, ya, 10 menit lagi atau 20 menit lagi salatnya. Nah, itu namanya tarahi. Tapi ketika mendengar azan antum segera ambil wudhu pergi ke masjid, itu namanya al-faur. Wal qailuna bi anna al-amra litikrar yattafiquna ala annahu lil faur. Dan orang-orang yang memegang pendapat pertama tadi, pendapat di permasalahan yang pertama, yang memegang pendapat pertama, bahwasanya al-amr yufidu tikrar, bahwasanya amr itu yufidu tikrar, yattafiquna ala annahu lil faur. Mereka sepakat juga, selain mereka sepakat bahwasanya amr itu untuk tikrar, mereka juga sepakat bahwasanya amr itu lil faur. Li'anna tikrara la yatahaqqaqu bidunil mubadarah. Karena pengulangan itu tidak akan terwujud tanpa adanya mubadarah, bersegera. Ya. Kalau kita mengatakan fi'il amr itu memiliki makna bersegera, ya, fi'il amr itu memiliki makna kalau fi'il amr itu memiliki makna pengulangan, maka berarti dia juga harus bersegera. Karena perbuatan berulang-ulang itu tidak akan terwujud kecuali dengan bersegera kita melakukannya. Gitu ya. Baik. Wa ammal qailuna bi anna al-amra laisa litikrar. Nah, sekarang yang kita jadikan fokus pembahasan ini udah tinggalkan yang pendapat pertama. Ini sekarang kita lihat kepada orang-orang yang memegang pendapat bahwasanya al-amr itu laisa litikrar atau layak tadi tikrar. Fakhtalafu fi dzalika ala qaulain. Maka mereka inilah yang berselisih pendapat dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama, annaha la taqtadil faur. Berarti ada kaitan antara tikrar dengan faur ya. Tikrar itu ada hubungannya dengan al-faur. Berarti kalau antum ingin mengetahui pendapat seorang tentang masalah al-faur, antum harus tahu dulu pendapat dia dalam masalah at-tikrar. Baik. La taqtadil faur. Pendapat yang pertama, la taqtadil faur. Tidak memiliki makna al-faur. Wa bihi qala aktsarus Syafi'iyah wa aktsarul Hanafiyah. Ini pendapat mayoritas Syafi'iyah dan mayoritas Hanafiyah. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad. Ini juga riwayat dari Imam Ahmad, ya. Apa maksudnya riwayat dari Imam Ahmad? Kenapa enggak dikatakan ini pendapat Imam Ahmad? Beda ini pendapat Imam Ahmad sama ini riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Kalau dikatakan ini riwayat dari Imam Ahmad, ini dinukilkan oleh dari murid-murid beliau. Ya, murid-murid beliau menyampaikan bahwasanya Imam Ahmad berpendapat demikian. Belum pasti Imam Ahmad yang mengatakan langsung. Ya. Balil amru li mujarradit talab fala yaqtadil fawra wal tarahi. Ya. Mereka mengatakan al-amr li mujarradit talab. Amr itu maknanya al-talab, la yaqtadil fawr wal tarahi. Tidak memiliki makna keduanya. Tidak faur, tidak juga tarahi. Waqad yaqtadi, terkadang juga dia memiliki makna al-fawr, makna tarahi. Li'annal gharada ijadal fi'li walau marratan wahidatan. Karena tujuannya itu adalah mengadakan suatu perbuatan yang tadinya tidak ada. Contohnya salat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Walau marratan wahidatan, meskipun hanya satu kali. Min ghairi ikhtisasin bizzamanil awal awitsani. Tanpa perlu memperhatikan adanya pengkhususan zaman entah pertama ataupun kedua. Bal fi ayyi zamanin wujida fihi ajza'a. Bahkan di zaman kapanpun, di waktu kapanpun dia melakukan salat tersebut, fihi ajza'a, maka telah diperbolehkan. Ya, telah tuntas tanggung jawabnya maksudnya. Jadi kapanpun dia dilakukan, selama dia melakukan, entah enggak masalah waktunya kapan, maka itu sudah cukup. Itu maksudnya. Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, annaha taqtadil faur. Nah, lawan dari pendapat yang pertama, wa huwa qaulul Malikiyah wa ba'du Syafi'iyah. Ini pendapat dari mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, wa ba'dul Hanafiyah, sebagian ulama Hanafi.
Kayak mayoritasnya memegang pendapat pertama, mayoritas Hanafiyah ya. Ya kan, tapi sebagian kecil yaitu ada yang memegang pendapat yang kedua. Wa huwa zahirul madhab indal Hanabilah, dan ini adalah madhab yang paling jelas, paling tampak di kalangan Hanabilah. Ini adalah pendapat yang paling dipegang kuat oleh Hanabilah, Hambali ya. Ya, untuk melihat di situ Mukhtasar Ibnu Al-Hajib, Ma'asyaril Udad dan Al-Uddah atau di Adwaul Bayan. Wa hadza huwal qaulur rajih insyaallah. Ini ada pendapat yang rajih insyaallah. Ya, tidak mengherankan ya, karena penulis kitab di sini adalah juga Hambali ya. Seorang Hambali mensyarah kitab Syafi'i gitu ya. Taib 5 yali. Apa alasannya kenapa pendapat yang kedua ini yang kita pegang? Dalilnya yang pertama, ayatun min kitabillahi ta'ala fihal amru bil mubadarah ila imtithali awamirillahi ta'ala wasana ala man fa'ala dzalik. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah untuk bersegera menunaikan perintah-perintah Allah. Dan Allah memuji orang-orang yang melakukan hal tersebut. Allah memuji orang yang mendengar perintah kemudian langsung dikerjakan. Karena Allah memuji berarti itu perbuatan yang baik. Contohnya firman Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ya, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian dalam melakukan kebaikan. Wa qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat. Itu dalil-dalil yang pertama. Dalil yang kedua, maja'a fi qissatil Hudaybiyah, dalam kisah Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, qumu fanharu tsumma hliku. Nabi mengatakan, masih antum ingat mungkin kisah Hudaybiyah ya? Ya gitu, kisahnya bersama istri beliau Ummu Salamah ya. Lihat-lihat di kitab nanti kisah Hudaybiyah seperti apa. Di sini ambil potongannya. Qumu fanharu tsumma hliku, ya. Bangkitlah kalian wahai para sahabatku, bangunlah kalian, sembelih hewan kurban kalian, kemudian cukurlah rambut kalian. Qala fa wallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika thalatha marrat. Ya, enggak ada satupun yang bangkit untuk melaksanakan perintah Rasul tadi sampai Nabi mengulang perintah itu 3 kali. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah. Nah, kemudian ketika Nabi melihat hal tersebut, Nabi merasa sedih. Kemudian beliau masuk menemui istri beliau Ummu Salamah. Fadzakarallaha, kemudian beliau curhat kepada Ummu Salamah. Fadzakarallaha ma laqiya minan nas. Nah, kemudian istri beliau Ummu Salamah menyarankan beliau melakukan beliau yang menyembelih dan mencukur. Nanti mereka akan mencontoh. Nggak perlu diperintah begitu maksudnya. Itu saran dari Ummu Salamah. Hadisnya panjang. Wajhu dilalahnya di sini syahidnya adalah annahu law lam yakun al-amru lil fawr ma dakhla Rasul ala Ummi Salamah muqtiban wala qala laha ala tarayna ila nas inni amuruhu bil amri fala yaf'aluna. Maka wajh dilalahnya di sini, seandainya al-amr itu bukan untuk al-fawr, kalau seandainya al-amr tidak memiliki mana al-fawr, ma dakhala Rasul ala Ummi Salamah muqtiban, tentu Nabi enggak akan menemui Ummu Salamah dalam kondisi marah, dalam kondisi kecewa. Wala qala laha, tidak mungkin juga Nabi mengatakan ala taraina ilan nas inni amruhum bil amri fala yaf'aluna. Ya. Wahai Ummu Salamah, apakah engkau tidak lihat mereka itu? Ya. Mereka itu aku perintahkan tapi mereka tidak mau melakukannya. Ya. Padahal Nabi di situ memerintahkan 3 kali. Berarti Nabi menginginkan apa di situ? Yang Nabi inginkan dari perintahnya apa? Menginginkan agar perbuatan tersebut langsung dilakukan. Perbuatan apa? Perbuatan menyembelih dan mencukur rambut. Nggak ada sahabat yang melakukan. Nabi marah. Oh, berarti Nabi menginginkan apa? Bersegera melakukan perintah tersebut. Kama fi riwayat Ibnu Ishaq, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq. Kemudian yang ketiga, annal mubadarata bil fi'li ahwatu wa abra'ul. Karena bersegera melakukan suatu perbuatan itu lebih baik, ya, lebih bagus, ya, lebih tepat untuk menghilangkan abro'a lidzimah, untuk membebaskan tanggungan. Abro'a artinya membebaskan, baro'ah ya, untuk membebaskan tanggungan, membebaskan taklif. Tentu kita ingin segera lepas dari tanggung jawab, maka untuk bersegera melepas dari tanggung jawab tersebut, maka kita harus segera melakukannya.
Misalkan antum dikasih PR sama guru, maka antum tentu ingin segera lepas dari tanggung jawab untuk mengerjakan PR tersebut. Maka konsekuensinya cepat kerjakan PR tersebut di awal waktu, mubadaroh. Selesai antum mengerjakan PR tersebut di waktu pertama, maka tidak ada lagi tanggungan bagi antum. Wa adallu ala ta'ah, dan itu lebih menunjukkan atas ketaatan. Ya. Seorang murid mengerjakan tugas dari gurunya di awal waktu, ketika hari itu diperintahkan, itu lebih baik daripada yang melakukan ketika berapa menit sebelum masuk kelas. Itu maksudnya. Jadi mengerjakan di awal waktu itu biasanya seorang guru ya, orang guru itu tidak hanya menilai tugas murid itu dari jawaban yang tertulis di kertas, ketepatan jawaban tidak, tapi melihat juga dari waktu pengerjaannya, kapan dia dikerjakan. Nah, dari situ yang mengerjakan di awal waktu itu mendapat nilai yang lebih banyak. Baik. Wa ta'khiru lahu afad, dan pengakhiran, ya, penundaan suatu perintah, suatu kewajiban itu memiliki afat, memiliki aib, kekurangan. Afat itu artinya penyakit, aib, kekurangan dari afat. Afatul lisan. Ya. Masih ingat ya? Afatur ra'i al-kadhib. Wa yaqtadi tarakumul wajibati hatta yajizal insanu anha. Dan ini juga menghajibkan di antara pengaruh buruk atau penyakit yang ditimbulkan oleh penundaan suatu perintah adalah terjadinya tarokum, bertumpuknya wajibat. Tarokum artinya bertumpuknya kewajiban-kewajiban. Kewajiban yang pertama belum dikerjakan karena ditunda-tunda, akhirnya datang kewajiban yang kedua, numpuk jadinya. Tugas yang pertama belum dikerjakan, sudah datang tugas yang kedua, numpuk berapa kewajiban dan semuanya harus dikerjakan. Nah, itu terkadang yang membuat santri itu merasa berat hidup di pondok itu karena suka menunda-nunda. Ya, suka menunda-nunda tugas. Nanti saya kerjakan. Nah, itu terasa berat. Coba seandainya dicicil, dinikmati proses. Sesuai dengan waktunya masing-masing, untuk kehidupan belajar, menuntut ilmu antum dimanapun, tidak akan terasa berat lagi. Yang membuat berat itu yaitu bukan karena apa-apa, tapi karena memang jihad melawan hawa nafsu saja dulu. Taib. Hatta ya'jizal insanu anha, sampai orang tidak mampu untuk melakukannya karena saking banyaknya bertumpuk-tumpuk. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, wa kama anna syar'a dalla ala iqtida'il amri lil fawr kadzalika al-lughah. Sebagaimana tadi kita mengatakan bahwasanya syariat memiliki makna al-fawr, begitu juga al-lughah. Fa inna sayyida law amara abdahu bi amrin. Karena seandainya seorang hamba, kalau memerintahkan seorang tuan memerintahkan hambanya untuk melakukan suatu perbuatan, falam yamtasil fa'aqabahu. Ribut. Falam yamtasil fa'aqabahu. Ketika seorang tuan memerintahkan suatu perintah kepada hambanya, kemudian budaknya tadi, si hamba tadi tidak melakukan perintah tersebut, kemudian dia dihukum. Fa'tadzara al-'abdu bi anna al-amra 'ala at-tarakhi lam yakun uzruhu maqbulan. Fa'tadzara al-'abdu, kemudian si hamba mengatakan, beruzur mengatakan, saya tidak melakukan perintah itu karena saya paham perintah itu maknanya tarakhi, pengunduran. Lam yakun uzruhu maqbulan, maka uzurnya tidak diterima. Ya, seorang budak diperintah sama tuannya, wahai budakku, pergi ke pasar beli gula. Ya. Tapi si budak ini pahamnya perintah beli gula itu nanti saja, nggak perlu sekarang. Makanya dia tiduran. Nah, kemudian dia dihukum sama tuannya, kenapa nggak pergi ke pasar beli gula, dipukul dia. Kemudian dia beruzur dengan uzur tadi, maka uzurnya tidak diterima. Ya. Lam yakun uzruhu makbulan, baru makbul uzurnya. Wa qad zahara samaratul khilaf fi iddati masail minha. Ya. Hasil dari perselisihan pendapat di sini, pembahasan tadi teman tahqiqul manat namanya. Nanti kalau antum belajar kitab-kitab lanjutan, antum akan pelajari bagaimana kerangka berpikirnya. Yang pembahasan tadi itu namanya tahqiqul manat. Sekarang kita lihat apa samaroh, apa hasil
atau apa pengaruh yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat ini. Ya, tadi kita mengatakan bahwasanya ada dua pendapat yang bertentangan di sini, al-faur sama la yaqtadil faur. Nah, akibat dari perbedaan pendapat ini dalam hukum syariat apa? Ada dalam beberapa permasalahan. Yang pertama, ta'khirul haji ma'al istita'ah. Penundaan haji padahal dia mampu. Ya. Kalau orang tersebut berpendapat bahwasanya al-amr la yaqtadil faur, maka nanti-nanti dia tunda hajinya. Ya, dia tunda hajinya. Walaupun dia mampu, dia tunda hajinya. Kenapa? Karena dia berpendapat bahwasanya al-amr itu tidak memiliki makna bersegera. Itu konsekuensinya kalau antum megang pendapat yang pertama. Nah, berarti kalau ada pertanyaan nanti, ya, ada yang nanya ke antum, Ustadz, boleh nggak kita menunda haji padahal kita sudah mampu untuk menunaikan haji? Nah, maka antum jawabnya bagaimana? Ya, antum lihat perbedaan pendapat tadi. Pendapat yang pertama, ya, antum jawabnya ada dua jawaban. Ya, pendapat yang pertama itu mayoritas Syafi'i. Berarti kita mayoritas orang Indonesia memperbolehkan, ya, mayoritas Syafi'i memperbolehkan menunda haji, ya, padahal sudah mampu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh ditunda, harus segera dikerjakan. Dan itu adalah pendapat yang sahih. Jadi begitu cara menerapkan kaidah usul fikih dalam pertanyaan-pertanyaan fikih nanti, ya. Jadi antum menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih pakai khilaf-khilaf fikih tadi. Nah, khilaf-khilaf di usul fikih tadi. Wa ta'khiru daf'iz zakah an ra'sil haul. Begitu juga mengakhirkan membayar zakat padahal sudah masuk haulnya. Ya, masuk sudah waktu nisabnya sudah terpenuhi, takarannya sudah pas. Ya, kemudian haulnya 1 tahun sudah terpenuhi, ya. Sudah 1 tahun pas tapi ditunda beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, karena dia memegang pendapat yang pertama. Itu samarah yang kedua. Nah, samarah yang ketiga, wa ta'khir qada'il fawaid. Mengakhirkan untuk mengqadha salat-salat yang terlewat. Ya, misalkan antum ketiduran dari salat subuh. Bangun jam 7. Apakah ketika antum bangun itu antum harus langsung mengqadha salat tersebut atau boleh nanti qadhanya sarapan dulu misalkan, jalan-jalan dulu atau bagaimana? Apakah boleh seperti itu? Ya tergantung pendapat mana yang untuk pegang dari dua pendapat tadi. Akan tapi pendapat yang rajih berdasarkan 4 dalil yang ada, ya, adalah pendapat yang kedua. Baik, cukupan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan permasalahan yang ketiga nanti. Al-amru ma la yatimul amru ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, atau dengan bahasa lainnya al-amru bi ijadal fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Baik. Ya, tinggal sisa dua permasalahan, baru kemudian kita masuk apa saja yang masuk ke dalam al-amr wan nahi wa man la yadkhul. Kalau kita mendengar perintah, siapa saja yang wajib melakukan perintah tersebut dan siapa saja yang tidak perlu melakukan perintah tersebut. Baik, baru selesai ini kita masuk ke an-nahyu dan saudara-saudaranya biidznillah ta'ala. Baik, sampai sini ada yang untuk mau tanyakan? Tafadhol, jika ada yang ditanyakan. Halo Ustaz. Tafadhol. Jadi untuk dua permasalahan ini dapat ditarik kesimpulan kalau untuk yang masalah yang kedua itu dia bersifat seluruh ibadah ya Ustaz. Sedangkan untuk yang masalah pertama itu dilihat tergantung ibadahnya apa gitu Ustaz. Dengan dalil-dalilnya gitu Ustaz. Boleh antum kalau melihat dari sisi jenis ibadahnya, ya, boleh seperti itu. Kalau permasalahan yang pertama itu dia lebih spesifik, ya, di satu ibadah tertentu. Tapi kalau al-faur itu berbagai macam ibadah. Baik. Ada lagi pertanyaan? Baik, Fadol, ada yang mau tanyakan lagi? Alas? Sekali selain antum menulis taklik di situ tadi, antum perlu juga mulai dari pembahasan sekarang dan pembahasan seterusnya nanti kita mulai berkenalan dengan maraji dalam
pembahasan usul fikih, kitab-kitab yang kita jadikan rujukan dalam pembahasan usul fikih. Jadi kalau kita sebutkan satu kitab nanti, judul-judul kitab itu antum hafalkan judul kitab tersebut. Ya walaupun nggak dituntut antum harus pelajari kitab tersebut, tapi antum setidaknya berkenalan dengan sumber-sumber yang dijadikan rujukan oleh para ulama dalam pembahasan usul fikih. Jadi penting kita mengetahui sakofah seperti itu. Ya, karena zaman sekarang talibul ilmi banyak yang judul kitab saja tidak tahu, apalagi isi dari kitabnya. Ya, terutama kitab-kitab turas, kitab-kitab zaman dulu yang ya padahal kitab-kitab zaman sekarang itu kan mereka merujuknya kepada kitab-kitab turas zaman dulu. Baik, wallahu taala alam. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.